Itu kita mau meluncurkan satu original title terbaru, akan kita rilis di tanggal 14. Jadi nanti dinantikan di hari Kamis jam 00, udah mulai tayang. Judulnya Cinta Dua Masa. Ini merupakan kolaborasi kami pertama kali dengan Sinemaku. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi dengan Sinemaku? Karena kita melihat bahwa sinias-sinias muda ini mulai banyak menunjukkan potensi, sehingga kita ingin memberikan sebuah ruang, sebuah platform, sehingga mereka juga bisa berkarya di sini gitu, di video. Kenapa Cinta Dua Masa ini menarik? Sebetulnya kalau kita lihat tadi teman-teman pasti udah nonton, ceritanya itu cukup relatable. Itu tentang drama romance yang selalu mempunyai tempat di hati audiensnya video. Tapi kami mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau tadi teman-teman lihat ada twistnya sedikit, yang itu nanti akan mendorong cerita bergerak maju. Kalau tadi dilihat kan sebetulnya udah ada tentang waktu, tentang masa, tentang tahun yang berganti gitu. Jadi dari situ tuh nanti teman-teman semua kalau akan mengikuti seriesnya pasti akan melihat berbagai problem, berbagai kelucuan, berbagai konflik yang terjadi ketika waktu itu berputar. Jadi harus dinantikan Ya, karena episode satunya udah lucu banget, bener-bener lucu banget. Jadi kita nunggu episode berikutnya. Terima kasih Mbak Vita untuk sedikit infonya. Nanti buat teman-teman yang ingin interview lebih lanjut lagi bisa di sesi doorstop interview. Karena sekarang adalah waktunya kita pengen ngobrol bareng sama Prilly Latukonsina yang di sini berperan sebagai Alma. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Halo. kalau Gen Z bilangnya ini comes to commitment issue. Itu kelihatan ya di sini ya. Tapi kalau misalnya di sini kita lihat juga ada sisi trust issue, ada sisi soal kesian ya. Kayak 3 tahun sia-sia nih guys. Iya, benar. Tapi boleh, mungkin mic-nya mati ya. Boleh kita cek yang hidup. Cek, oke. Oke. Bisa ya kedengeran ya, oke. Boleh cerita dikit nggak sih soal karakter Alma dan mungkin ceritain seputar masalah percintaannya, kenapa kompleks banget nih gitu. Mungkin aku ceritain juga sekalian kenapa Sinemago Pictures tuh akhirnya punya ide untuk Cinta Dua Masa gitu ya. Jadi aku sama Umay, direkturnya, kita kan bestie ya. Oke. Kita bersahabat gitu. Jadi kita suka curhat apa segala macam. Abis itu tiba-tiba kita iseng kayak, lo kalau bisa balik ke masa lalu mau memperbaiki apa gitu. Ya kalau saya kan karena saya Libra ya, banyak penyesalan nih gitu. Ini gitu. Umay juga kayak, gue kayaknya cuma ini doang ya. Terus akhirnya kayak, lucu ya kalau misalnya kita bikin cerita gitu. Oke. Karena pasti banyak banget nih dari kalian mungkin yang dulu pas punya pacar sama mantannya melakukan berbagai kebodohan di relationship gitu ya, yang akhirnya membuat kalian nyesel kayak, coba gue dulu nggak kayak gitu kan, atau coba nggak usah ketemu sama dia kayak gitu kan. Terus akhirnya kita mau mengangkat cerita di mana karakter si Alma dan Langit ini bisa balik ke masa lalu dan mencoba untuk memperbaiki gitu, seperti yang ada di trailer misi patah hati katanya. Jadi berdasarkan dengan patah hati, didasari dengan patah hati, terus balik ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Nah, gimana sih petualangan mereka nih back and forth, balik ke masa lalu, terus ntar ke masa depan lagi. Nah, pas develop karakternya, kalau denger ceritanya kan kayak berat gitu ya, kayak wow balik ke masa lalu gitu. Nah, tapi aku sama Umay pengen mencoba sesuatu yang beda. Karena aku kalau aku main di Sinemago Pictures itu pasti penuh air mata gitu ya. Kayaknya berat gitu segala macam. Gimana kalau kita bikin sesuatu yang menghibur? Karena aku sendiri kalau nonton series itu maunya terhibur, nggak mau jadi beban pikiran atau sedih gitu ya. Kayaknya udah terlalu banyak beban, kayaknya nonton series maunya ketawa-ketawa deh. Akhirnya diciptakanlah karakter Alma yang ekspresif, bercandanya garing gitu ya. Terus apa adanya aja sama temennya ya kayak gitu. Kayaknya kalian juga pasti kalau nonton, kalian sama sahabat kalian pasti kayak gitu kan, cablak-cablaknya, nggak ada filter gitu ya mulutnya. Akhirnya kita ciptakanlah karakter Alma kayak gitu.
sangat menggebu-gebu, orangnya kepo, udah tahu putus ngapain sih masih ngepoin mantan gitu kan. Terus ngeponya juga ala-ala detektif gitu, padahal tetap ketahuan gitu. Ujung-ujungnya ketahuan juga. Jadi emang kita pengen menciptakan karakter Alma yang konyol, Langit juga yang fun, tapi konfliknya itu berat dan relatable. Jadi formulanya kita gabungin supaya si series Cinta Dua Masa ini bisa dinikmati gitu. Nih aku akan coba ngomong lebih keras ya karena mikir lagi. Oke. Halo. Tapi pertanyaannya adalah lo di sini cast juga tapi di belakang layar juga. Mungkin bisa ceritain sedikit perbedaan antara keduanya dan pengalaman baru apa yang lo dapatkan ketika di cast juga dan juga berada di belakang layar. Kalau jadi cast gitu ya, itu kan selalu aku lakukan gitu ya di project-projectku sebelumnya, di PHP lain juga ya aku cuma jadi cast doang. Terima langsung skripnya, ya kita mencoba ngorek karakternya kayak gimana, abis itu syuting. Tapi kalau jadi eksekutif produser tuh bener-bener dari nol, from scratch gitu. Ya tadi curhat sama Umay, terus kepikiran cerita, kita develop skripnya bareng-bareng, kita ciptain karakternya bareng-bareng, terus kita pilih castnya siapa yang kira-kira cocok ya meranin Alma Langit gitu. Jadi kalau di Cinema Pictures tuh nggak semuanya aku yang main ya. Jadi kita pasti kalau bikin cerita, ini kira-kira siapa yang cocok. Nah nanti Uma yang menentukan, kayaknya lo aja deh yang main gitu. Jadi nggak semata-mata aku eksekutif produser terus aku mau main di semua project, nggak. Terus kata Uma, ini lo aja nih, karena biar nggak jaim gitu. Kan lo nggak apa-apa kan acting jelek-jelek begitu. Iya nggak apa-apa gue gitu, kayak fun banget nih, nggak nangis-nangisan mulu gitu. Oke deh akhirnya, terus kita proses pemilihan pemain yang lain, akhirnya bertemulah dengan mereka semua yang ada di sebelah aku. Terus juga proses memilih lokasi, karakter nanti bajunya mau pakai baju apa, nanti ending ceritanya mau gimana, terus apa sih pesan yang pengen kita sampaikan ke orang yang nonton. Jadi kalau eksekutif produser tuh mungkin lebih ke teknis kali ya. Kalau main ya tinggal main, tapi kalau eksekutif produser tuh lebih ke teknis syutingnya nanti gimana, pemilihan pemain, develop ceritanya. Terus ya sehabis syuting biasanya ada evaluasi kerja juga nanti sama kru-kru kayak gitu. Jadi nggak evaluasi diri sendiri juga ya? Apa yang kurang yang dari actingku? Nggak juga ya? Lebih ke apa yang kurang ya dari produksinya, pemainnya nyaman gak ya main di Cinema Pictures, harus gitu dong. Tapi berarti lebih nyamannya sekarang, nyaman juga nggak jadi eksekutif produser? Terus kayak tertantang, oke habis ini video original series berikutnya sambil colek-colek Mbak Vina di samping kamu ya kan? Iya, nyaman sekali sih aku menjadi eksekutif produser karena aku punya kebebasan lebih gitu ya daripada di PH lain gitu ya. Ya kayak aku bisa punya kebebasan lebih bikin cerita yang ada di kepala aku ya bisa aku bikin sendiri. Kebebasan lebih memilih lawan main gitu kan, yang nyaman buat aku, kebebasan memilih kru pastinya yang juga nyaman. Jadi kita bisa membangun suasana syuting tuh yang fun, sehat, karena ya kita udah memilih orang-orang yang nyaman untuk bekerja sama kita gitu. Dan memilih segala macam bahan materi, promo apa segala macam, jadi lebih fun sih menurut aku kalau pergi belakang layar. Dan mudah-mudahan akan ada challenge berikutnya gitu ya. Contoh mungkin season 2, Mbak Vita, halo ya. Amin, castnya amin. Amin ya. Makanya pada nonton. Aku paling suka begini, doain cast ya kan. Mudah-mudahan season 2 amin ya, mana amin. Amin. Fanbase juga ikut ada amin. Oke, terima kasih banyak Brili. Nanti kita lanjut lagi, dan buat teman-teman nanti boleh silakan untuk nanya-nanya di sesi doorstop interview. Sekarang kita ke Kakak Dita di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Di sini berperan sebagai seorang yang namanya adalah Langit, yang tadi di episode 1 kita udah lihat dia sudah punya jam untuk membalikan waktu ke masa lalu. Bisa dicek ke masa depan kira-kira season 2 ada atau enggak? Cek. Sebagai investor boleh loh mas kalau mau invest loh. boleh, lu udah langsung ya. Sorry. Pengen di masa depan saya pengen jadi investor. Amin. Tapi kalau cerita sedikit soal karakter Langit, mungkin boleh sedikit kasih tahu dari point of view-nya Dita sebagai seorang aktornya, ceritain soal siapa sih seorang Langit itu? Langit itu sebenarnya orang yang sangat sebenarnya dia tuh santai tapi serius gitu. Cuman kayaknya karakter lainnya muncul ketika dia ketemu Alma gitu. Jadi tantangannya di sini sih gitu. Jadi karena kan serius dan santai itu bukan gue banget ya gitu. Terus bercandaan juga bukan gue banget gitu. Betul. Masa sih mas? Iya, maksudnya
itu kan lebih ke, gue tuh kan lebih ke sopan gitu ya. Iya, iya. Sopan, berkarisma ya. Jadi karakter tuh berubah-berubah gitu. Oke. Jadi ternyata pas ketemu Alma, Langit tuh jadi orang yang cukup berbeda lah gitu. Oke. Ini pertanyaannya nih ya. Kalau kita ngomongin seorang Langit dan kita ngomongin seorang Dikta. Kira-kira kalau Dikta mengalami kejadian hal yang sama seperti Langit, akankah Dikta setegar Langit? Oh ya, pasti enggak ya. Oh iya enggak ya. Ada jeda beberapa detik yang membuat kita pikir dulu ya. Pasti enggak ya. Gitu. Pasti enggak ya. Kayaknya nggak ada ya orang yang awal dapat kejadian gak enak terus kuat tuh kayaknya susah deh. Oke. Cuman kalau Langit, sebenarnya Langit itu cukup manusiawi sih ininya, patah hatinya. Jadi tentunya di sini kita juga penasaran apa yang bakal terjadi di episode-episode berikutnya. Kalau dari Dikta sendiri nih, boleh ceritain soal Langit, karakter developnya makin ke depan makin kayak gimana sih? Tanpa spoiler tapi pastinya. Rahasia ya. Oh, thank you. Saya bingung tanpa spoiler gimana caranya. Karakter kedepannya makin lepas, makin nggak nahan apa ya? Makin lepas pokoknya. Makin seru sih sebenarnya cerita-cerita tadi nonton episode 1 aja udah seru ya gitu. Oke. Ini episode 16 lah. Episode 16 itu udah mulai kelihatan. Kita nggak sampai. Sampai berapa ya? Nggak sampai. Nah itu bagian dari doa tuh kita Sorry, aminkan iya. yuk, amin yuk, amin. Nah, sama kan kayak Langit lucu-lucunya tuh Lucu sama lah. sebenarnya loh. Lucu lah. Saya kan pengen. Nggak sabar yang lihat komedi. Dengar-dengar episode 3 stand up komedi juga katanya. Enggak, kita sulap aja. Oh, sulap. Oke, Dikta terima kasih banyak, tepuk tangan lu dong untuk Dikta. Kita masuk ke